Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Hello Bes, kali ini Ara lanjutin BTTH Keabadian Dewa dari episode sebelumnya ya. Terlalu membosankan untuk membunuh, jadi aku tidak ingin membunuh. Akan lebih menyenangkan jika aku bisa membuat mereka saling membunuh. Sosok bertopeng di plafon batu nomor 8 berkata dengan nada licik. Tanpa disadari, sekarang menjadi giliran Xiaoyan berbicara. Dia bahkan belum bereaksi, jadi bagaimana dia harus berbicara sekarang? Selain kegilaan yang dikatakan 8 orang sebelumnya, tidak ada hal-hal yang bisa dimengerti. Dia bahkan tidak mengerti tujuan sebenarnya dari pertemuan ini. Mungkinkah hanya untuk melaporkan peperangan yang terjadi pada 9 dunia utama? Organisasi pengendali kehidupan ini benar-benar berbeda dari pertemuan di alam dewa kekacauan. Setelah mendengar beberapa pidato yang keluar dari mulut mereka, sepertinya mereka sekedar menyombongkan diri dalam misinya. Xiaoyan segera mengingat mantan pemilik topeng yang ia bunuh, Sang Misi. Selain karakternya yang gila, dia juga menipu Xiaoyan dengan menyamar sebagai Ye Beijing, membawanya ke medan perang dan bertarung hidup dan mati dengannya. Kalau begitu, dia harus berpura-pura gila sekarang. Kali ini, aku sangat puas bisa mempermainkan dua dunia. Aku telah menyebabkan perang antar dua dunia. Tidak ada yang menemukan jejakku. Aku ingin terus bermain dengan dua dunia utama itu. Xiaoyan akhirnya mengatakan pencapaiannya. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia harus berbicara. Dia menggunakan nada dan intonasi yang sangat asing baginya, meniru Sang Misi sebaik mungkin. Meski begitu hatinya sangat gugup. Segalanya terjadi begitu tiba-tiba. Xiaoyan tidak tahu bagaimana menjadi Sang Misi. Apa yang disebut bermain tampaknya tidak menjadi sesuatu yang istimewa. Mereka persis seperti yang dikatakan Zhan Lao, hanya sekelompok orang gila. Bagaimana dengan reinkarnasi Zuzang itu? Bisakah kamu membawaku bermain bersamamu? Sebelum dia bereinkarnasi, dia menyamar sebagai organisasi pengendali kehidupan. Aku sangat tertarik dengan orang ini. Sosok bertopeng di plafon batu nomor 1 tiba-tiba berbicara pada Xiaoyan. Jantung Xiaoyan berdebar kencang saat mendengar ini. Dia bertanya-tanya apakah dia telah mengungkap suatu kekurangan. "Oh, kamu juga tertarik? Itu tidak bisa, kecuali kamu menukarnya dengan sesuatu yang lebih baik," ucap sosok bertopeng mata 1 di plafon batu nomor 5. Xiaoyan bingung sejenak, karena dia belum tahu posisinya. Apa status mata 1 yang sedang berbicara dengannya? Jika itu di konferensi alam dewa kekacauan, masuk akal membantu Xiaoyan karena persahabatannya. Tetapi di sini tidak peduli apapun situasinya, Xiaoyan harus membunuh ke-8 sosok itu. Tentu saja Xiaoyan tidak meragukan kekuatan yang dimiliki ke-8 orang ini. Sang Misi yang pernah dihadapi Xiaoyan sudah sekuat itu. Ini juga berarti bahwa ke-8 orang di sini mungkin lebih kuat. Oh ya, aku sudah menyiapkan pertukaran. Kamu mungkin tertarik dengan Huacan dari dunia 9 surga. Aku membawanya melalui beberapa pedang. Orang ini sangat gigih, tapi ini juga menyenangkan. Bagaimana? Apakah itu bisa menjadi cara bertukar denganmu? Bagiku, Huacan sangat membosankan. Silahkan tukarkan denganku. Sosok bertopeng nomor 1 tiba-tiba berkata. Tampaknya dia sangat tertarik dengan reinkarnasi Zuzang. Xiaoyan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa organisasi pengendali kehidupan ini tertarik padanya. Tapi mendengarkan pembicaraan mereka, sepertinya itu sudah diatur, kecuali dipertukarkan. Mereka tidak dapat saling mengganggu. Tentu saja Xiaoyan hanya bisa mengerti melalui percakapan mereka. Mungkin sudah menjadi aturan di sini. Hei, dunia iblis kuno juga tidak kalah menarik. Aku ingin tahu apakah Jiuken mau bertukar denganku. Wanita itu sangat menyenangkan. Kamu akan dapat melihat banyak hal menarik bersamanya. Kirim saja seorang pria padanya. Dia tidak akan pernah mengabaikanmu. Nomor 2 menindaklanjutinya dengan Xiaoyan tidak berbicara. Asalkan mereka bersedia berbicara lebih banyak, ini akan menjadi kabar baik untuk Xiaoyan. Dengan demikian, dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Tampaknya tidak ada pemimpin di sini. Tidak ada kontrol atas rapat seperti biasa. Xiugen, kamu juga bisa bertukar denganku. Dunia gunung dan lautan penuh dengan monster. Mereka fokus pada darah. Lebih mudah untuk memulai perkelahian. Nomor 3 kemudian berkata, Xiugen, aku penasaran. Sukian Taiyi mengira bahwa aku bercanda jika kamu menyerang reinkarnasi Zuzang. Akhirnya, ketika sampai di nomor kelima lagi, dia berkata pelan. Xiaoyan menjadi gugup. Aku membuat cara permainannya lebih seru. Pertempuran antara Taisu dan Sensi. Hanya saja Taisu dikalahkan karena keengganannya.
Xiaoyan berbicara dengan tergesa-gesa. Bagaimana kamu memilih untuk mengambil tindakan? Tanya nomor 1. Begitu pernyataan ini keluar, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Xiaoyan tidak tahu aturan organisasi pengendali kehidupan. Namun dengan pengalaman sebelumnya, dia tahu bahwa Sang Misi tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Karena itu sangat menyenangkan. Xiaoyan tidak tahu harus menjawab apa. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengatakannya. Kamu telah mengambil tindakan. Suara terkejut terdengar serempak. Detak jantung Xiaoyan semakin cepat saat ini. Mungkinkah ada aturan yang akan dipicu setelah mengambil tindakan? Qiugen, apakah kamu benar-benar melakukannya? Mereka semua bertanya. Detak jantung Xiaoyan semakin cepat dan cepat. Bagaimana dia harus menjawab? Sang Misi mengambil tindakan untuk bertarung dengannya. Justru karena inilah dia berkata sesuai dengan yang dilakukan mantan pemilik topeng ini. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Xiaoyan tidak punya cara untuk membantah. Qiugen bukan satu-satunya yang hadir saat itu. Aku juga menyaksikan seluruh pertempuran. Dia mengambil tindakan terhadap reinkarnasi Zuzang dan bahkan membuatnya ketakutan. Dia hampir membunuhnya. Hahaha, ini sangat mengagumkan. Sosok bertopeng mata satu akhirnya tertawa aneh dan mengekspresikan kegilaan. Xiaoyan hanya bisa mengakuinya. Qiugen, kamu benar-benar pemberani. Xiaoyan dapat merasakan dengan jelas suara nomor 2 yang bergetar. Beberapa pihak lain juga angkat bicara. Qiugen, kamu berani melakukannya. Apakah kamu tidak takut? Mereka semua berbicara secara bergantian. Namun arti mereka sama, yaitu tampak luar biasa dengan Xiaoyan. Xiaoyan tidak tahu harus berkata apa. Dia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi jika Sang Misi mengambil tindakan secara pribadi. Setelah menahan diri untuk waktu yang sangat lama, getaran kegembiraan tiba-tiba terdengar. Sangat keren. Kamu sangat pandai bermain. Aku tidak menyangka kamu begitu gila. Berani campur tangan dalam pertikaian dunia ini. Apakah kamu tidak takut pada raja? Xiaoyan tertegun saat mendengar ini. Aturan dari raja, jika kamu campur tangan, kamu akan dihukum. Aku sudah lama punya ide ini, tapi aku tidak pernah berani melakukannya. Tidak mungkin sama sekali. Qiugen, aku mengagumimu. Ternyata hanya kamu yang layak membiarkan reinkarnasi Zuzang menjadi permainanmu. Aku tidak memenuhi syarat, karena aku tidak segila kamu. Segala macam kata-kata sanjungan terus berdatangan silih berganti. Xiaoyan tidak mengatakan apapun. Dia merasakan perasaan buruk di lubuk hatinya. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar ingin segera pergi dari sini. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara kembali ke kenyataan. Dia tidak ingin melihat raja. Jika dia mengetahuinya, nasibnya akan tak terbayangkan. Dia masih ingat betapa mengerikannya raja di alam dewa kacauan ketika dia pertama kali datang. Dia memakan sosok ungu sebagai camilan. Terlebih lagi, ada pagoda emas. Resukun yang menyamar sebagai Sang Misi sangat berbahaya. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan diam-diam mencari cara untuk keluar dari sini sekarang juga. Hanya ini yang ada di pikiran Xiaoyan. Sementara dia masih berpikir tentang bagaimana cara pergi, suara-suara di sekelilingnya menjadi lebih pelan. Suaranya semakin mengecil, dan pupil mata Xiaoyan menyusut. Situasinya segera berubah. Rasanya seperti mundur dengan cepat. Pemandangan berubah menjadi kegelapan. Dunia di depannya berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bayangan hitam besar muncul di mata Xiaoyan lagi. Bejebah sialan. Apa yang aku takutkan benar-benar terjadi. Xiaoyan pernah melihatnya sekali. Dia tidak asing lagi dengan alam dewa kekacauan. Di balik sang raja, ada pilar yang menopang langit. Xiaoyan melihat sekeliling, ada sosok biru yang tak terhitung jumlahnya sedang memuja. Xiaoyan juga bersujud dengan cara yang benar. Dia berharap tidak terjadi apa-apa. Tepat saat dia sedang berpikir dalam diam, dia merasakan daya hisap yang kuat. Dia segera datang menemui raja. Kepala besar sang raja bergerak, memiliki 3 kepala dan 6 mata yang sedang menatap Xiaoyan. Ketiga kepala itu membuka mulut mereka pada saat yang bersamaan. Brengsek, Xiaoyan mengutuk dalam hatinya. Raja akan membunuhnya. Tidak heran jika terjadi kejutan seperti itu dalam pertemuan organisasi pengendali kehidupan. Ternyata jika salah satu dari mereka menggerakkan tangan untuk bertindak, dia akan dihukum mati. Dan situasi ini sekarang menimpa Xiaoyan. Semua sosok biru itu terus menyembah untuk hidup dan matinya. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan wibawa mereka di sini. Pikiran Xiaoyan kosong. Dia tetap menggunakan topeng pusaran. Tidak ada jalan keluar di sini. Di dalam dewa kekacauan, sang raja seperti eksistensi tertinggi dan Xiaoyan seperti semut di depannya. Dia sama sekali tidak berdaya dan tidak dapat membuat perubahan apapun. Kekuasaan hidup dan mati berada di tangan raja. Nyala api biru merah terus membakar tubuhnya. Xiaoyan hanya bisa menghadapi hidup dan mati. Tidak ada yang dapat dia lakukan untuk melawan. Namun nyala api yang menyelimutinya tidak untuk membunuh Xiaoyan. Sehingga penyiksaan semacam ini lebih buruk dari kematian. Jalan Xiaoyan adalah api. Seharusnya tidak ada api yang bisa melukainya. Tetapi pada saat ini,
Xiaoyan benar-benar merasakan sakit yang hebat membakar jiwanya. Dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Kesadarannya mulai kabur, namun dia tidak bisa pingsan. Dia sekali lagi mengerti apa yang terjadi dalam pertemuan itu. Tidak heran mereka begitu bersemangat ketika membincangkan pencapaiannya. Rupanya ada aturan yang melarang mereka mengambil tindakan secara pribadi. Sekarang dia menjalani hukuman yang lebih buruk dari kematian. Tidak ada status khusus di hadapan raja. Setidaknya menurut pendapat Xiaoyan, divisi pengendali kehidupan hanya memprovokasi perang untuk mendapatkan kesenangan. Setelah beberapa saat, api biru merah akhirnya padam dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tidak terbakar sampai mati. Namun meski begitu, rasa sakitnya tak terlupakan. Xiaoyan tersenyum pahit. Entah kenapa dia pada akhirnya menjadi topeng pusaran bernama Jiugen. Hal ini disalahkan secara tidak dapat dijelaskan, sehingga menempatkan dirinya dalam situasi seperti itu. Mungkinkah Jiugen yang asli tidak terbunuh oleh kristal surgawi? Yang dilakukannya hanyalah menjebakku seperti ini. Meskipun Xiaoyan belum banyak berhubungan dengan divisi pengendali kehidupan, dalam pertemuan tadi dan melalui dialog antara mereka, itu membiarkan Xiaoyan mengerti bahwa Jiugen yang sebenarnya lebih istimewa. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Dia harus melihat bagaimana raja akan menanganinya. Kamu telah mengganggu ketertiban. Untungnya belum ada bencana yang terjadi. Aku akan mengampunimu kali ini. Sang raja mengeluarkan raungan yang dalam. Xiaoyan dapat memahami arti raungan itu. Kemudian, sebuah kekuatan besar membalikan Xiaoyan. Dia merasakan dirinya menerobos kegelapan dalam sekejap. Di dalam pagoda emas koridor abadi, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Dia kemudian memegangi wajahnya. Topeng pusaran yang pecah di wajahnya benar-benar bersatu kembali. Lalu dia melepas topeng tersebut dari wajahnya. Segala sesuatu yang terjadi tadi terlalu cepat dan luar biasa. Bahkan setelah melepaskan topeng di wajahnya, Xiaoyan masih dalam keadaan tercengang. Dia yang selama ini selalu tenang, tanpa diduga menjadi pucat setelah mengalami hal itu. Untungnya Raja Alam Dewa Kekacauan hanya menghukumnya dan tidak membunuhnya. Ini sangat luar biasa. Xiaoyan tidak mengerti alasannya. Dia telah melihat sang raja meraih sosok biru itu dan langsung menelannya. Sedangkan untuk divisi pengendali kehidupan yang jelas-jelas melanggar aturan, hanya dijatuhi hukuman. Ini sudah menunjukkan tingkat keistimewaan organisasi tersebut. Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia masih merasakan rasa sakit dari api yang membakarnya hingga ke kedalaman jiwanya. Raja Alam Dewa Kekacauan, api yang keluar dari mulutnya adalah api yang sebenarnya. Ucap Xiaoyan. Dia menarik nafas panjang. Jika sang raja benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti akan menghilang dari dunia ini dalam sekejap. Di sana, Xiaoyan tidak punya ruang untuk melawan. Dia bahkan penasaran, pada level manakah dia dapat berhadapan langsung dengan raja. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. Kekuatan sang raja adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibayangkannya sekarang. Rasanya seperti melihat gunung yang tidak terlihat ujungnya. Jika kamu ingin melindungi dirimu sendiri dan melindungi dunia sensi, kamu harus ingat untuk menghindarinya sebisa mungkin. Jangan biarkan raja melihatmu lagi. Saat hati Xiaoyan melonjak, suara Zhan Lao tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiaoyan. Jelas dia tahu kemana Xiaoyan pergi tadi. Dia juga sudah menduga bahwa Xiaoyan pasti bertemu dengan eksistensi tertinggi di alam dewa kekacauan. Itu pasti, Xiaoyan bergumam. Segala sesuatu yang terjadi sangat mengejutkannya. Setelah itu, dia melihat topeng pusaran di tangannya. Ketika dia membalikan topengnya, dia menemukan bahwa topeng ini sebenarnya menyembunyikan 9 mata. Jadi karena itulah dia disebut Jiugen. Yang lainnya tampaknya diberi nama berdasarkan mata. Pupil vertikal, mata ganda, mata rangkap 3, dinamai sesuai urutan. Dan Xiaoyan adalah Jiugen. Kesembilan orang ini semuanya merupakan divisi pengendali kehidupan. Sekarang, hal yang paling luar biasa adalah Xiaoyan benar-benar menjadi bagian dari divisi pengendali kehidupan. Aku bukan Jiugen, tapi aku baru saja memasuki pertemuan divisi pengendali kehidupan. Jadi, lebih baik untuk mengatakan bahwa aku telah menyusup pada pertemuan sebelumnya. Sekarang, aku sudah bisa memasuki pertemuan pengendali kehidupan. Karena mereka menjadikan dunia kita sebagai permainan, mengapa aku tidak bersembunyi di dalamnya dan mempermainkan kelompok perusak ini? Xiaoyan berpikir dalam hatinya. Sepertinya dia telah menjadi mata-mata dalam pertemuan divisi pengendali kehidupan. Secara logika, ini berita bagus. Namun ketika dia terus berpikir, dia menemukan sesuatu yang aneh. Kemana perginya Jiugen yang asli? Apakah dia benar-benar mati? Ini adalah pertanyaan kunci pertama. Dia menjadi Jiugen. Mungkinkah kelompok orang yang bertugas melakukan kekacauan ini mengatur hal ini? Apakah mereka melakukannya dengan sengaja? Identitas divisi pengendali kehidupan terlalu aneh. Begitu banyak sehingga Xiaoyan tidak bisa mengerti. Kata Huachan, yang bisa dia lihat hanyalah topeng pusaran seperti boneka yang dimanipulasi. Tampaknya Huachan hanya tahu sedikit tentang divisi pengendali kehidupan. Jika ingatan yang dimasukkan Xiaoyan
benar-benar milik divisi pengendali kehidupan, kemudian dia bisa mendapatkan informasi langsung terbaru dari situ. Mungkin dia juga bisa mendapatkan informasi penting yang sangat berharga darinya. Dengan peningkatan kekuatannya yang berkelanjutan, selain menghadapi pertempuran yang lebih kuat ini, Xiaoyan menyentuh beberapa area baru yang tidak diketahui. Ini adalah peristiwa yang akan berdampak besar pada dunia. Divisi pengendali kehidupan menyebut orang-orang yang dipermainkan ini sebagai aktor, dan aku seharusnya menjadi aktor Jiugen yang sebenarnya. Tapi sekarang aku sudah menjadi Jiugen. Aktor dengan pupil vertikal adalah Huachan. Dengan kata lain, divisi pengendali kehidupan yang dikejar Huachan sebelumnya adalah orang dengan pupil vertikal ini. 3 mata menyebutkan Ye Beijing, 4 mata mewakili dunia pegunungan dan lautan, 5 mata menyebutkan Suqian Tai dari Taisu. Xiaoyan mengingat semua percakapan itu dalam benaknya. Dia harus menemukan petunjuk dari kata-kata singkat ini dan membuat sebuah analisis. Tapi sekarang situasi Xiaoyan agak bertentangan. Konferensi alam dewa kacauan awalnya berspekulasi tentang organisasi pengendali kehidupan. Dan sekarang dia telah menjadi divisi pengendali kehidupan. Lebih tepatnya, ia memasuki pertemuan divisi pengendali kehidupan. Namun memang benar bahwa sampai batas tertentu, Xiaoyan kini telah menjadi Jiugen dari divisi pengendali kehidupan. Meskipun aku tidak tahu apa yang dilakukan divisi ini secara spesifik, tetapi setidaknya statusnya di mata raja jauh lebih tinggi. Bahkan jika aturannya dilanggar, itu hanya dijatuhi hukuman dan tidak dimusnahkan oleh raja. Kumam Xiaoyan, mulai sekarang dia dapat mempelajari lebih lanjut tentang alam dewa kekacauan melalui divisi pengendali kehidupan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.